hadapan Engkau ya Tuhan. Mereka membutuhkan uluran tangan kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Sungguh satu hal yang membuat kita bersuka cita ketika kita ada terus dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari boleh bangkit berdiri dulu dari kursi Anda. Ya. Bapak Ibu, mari berikan satu penghormatan kepada saudara kita dengan mengangkat tangan, ya, dengan mengangkat kepala. Katakan bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu pagi hari ini kita akan terus serukan bahwa hanya nama Yesus yang mampu memberikan kekuatan penghiburan di dalam hidup kita. Apalagi di akhir-akhir atau di zaman sekarang ini kita harus terus menyerukan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita ada di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Bangkit dan serukan nama Yesus. Sebab hanya nama Yesus yang berkuasa. Sebab hanya nama Yesus yang akan memberikan jaminan atas hidup kita. Mari maju nyatakan kuasanya. Engkau diberikan kuasa. Sekali lagi bangkit. Come on. Kita buat iblis kemenang. Sebab hanya nama Yesus. Kami datang serukan nama-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya hanya di dalam nama-Mu ada kekuatan bagi setiap jiwa kami. Come on, kita maju bersama. Kita buat iblis kemenang. Sebab ada kuasa di dalam Engkau. Katakan nama Yesus. Dia kota baik. Sebab nama Yesus. Sekali lagi katakan nama Yesus. Katakan dengan iman percayamu. Mari jemaat serukan. Mari jemaat serukan. Sebab nama Yesus. Sekali lagi jemaat serukan dengan penuh imanmu. Nama
Haleluya, silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Seberapa kita yang rindu akan Tuhan, boleh angkat tangan, boleh lambaikan tanganmu saudara. Saya percaya ketika kita boleh ada di tempat ini, kita boleh menikmati hadirat Tuhan bukan karena kuat kuasa kita, bukan karena kehebatan kita, namun karena Tuhan rindu untuk memberkati umatnya. Amin. Karena biarlah setiap hati kita, hidup kita selalu merindukan Tuhan. Dan biarlah anugerah Tuhan akan melimpah bagi kita semua. Seperti rusa rindu sumbaimu, jiwaku rindu Engkau. Inilah setiap umat-Mu ya Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami semua. Sebab Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah. Mari angkat suaramu berseru nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan, dengarkan umat-Mu yang berseru di hadapan Engkau. Mereka membutuhkan uluran tangan kasih. Mari serukan. Sumbaimu, jiwaku rindu Engkau. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku. Mari berseru di hadapan Dia, katakan Mari bangkit berdiri bersama. Mari kita bangkit berdiri bersama. Yang merindukan mujizatnya, pertolongannya, serahkan namanya. Mereka berseru di hadapan Engkau ya Tuhan. Mereka membutuhkan uluran
tetap menyembah di hadapan Dia. Mari tetap mengagungkan Dia. Sebab hanya nama Yesus yang sanggup memberikan kekuatan kepada engkau dan saya. Sebab di dalam namanya ada janji Tuhan yang pasti digenapi. Sebab di dalam namanya ada kelegaan yang engkau sedang cari selama ini. Sebab di dalam namanya ada keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi engkau dan saya. Mari terus menyembah di hadapan Tuhan. Biarlah rohmu nyambung dengan rohnya Tuhan. Biarlah hidupmu saat ini boleh diubahkan oleh hadirat Tuhan, oleh pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Mari terus menyembah di hadapan Tuhan. Tuhan karuniakan bahasa-bahasa di dalam hidupmu. Terus menyembah di hadapan Dia. Engkau sejujurnya butuh Yesus. Kita semua sejujurnya butuh Yesus. Bukan sekadar menyelamatkan hidupmu, tapi nama itu yang akan mengawal engkau dari hari ke hari. Kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab itu biarlah terus hadirat-Mu memenuhi setiap kami semua. Sebab kami merasakan sukacita di dalam hadirat-Mu. Dan sungguh Tuhan, hanya dengan bersama-Mu kami dapat melewati segalanya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati. Amin. Itu yang akan teguhkan setiap hati kami, Tuhan. Sebab kami tahu Engkau sendiri yang bertindak, Tuhan. Dan anugerah-Mu di
habis-habisnya bagi kami ya Tuhan. Sekali lagi, mari nyatakan dengan imanmu, hanya bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua pengenananmu yang teguhkan hatiku. Sebab Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Sekali lagi katakan, bersamamu, bersamamu Bapa. Biarlah ya Thank you Jesus. Itu yang teguhkan setiap kami. Sekali lagi, mari kita berseru, kita percaya dan yakin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Sekali lagi saya rindu kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang terbaik. Lebih dahsyat lagi bagi Dia, lebih dahsyat lagi bagi Allah kita, lebih meriah lagi bagi Yesus. Sebab hanya Dia yang layak, Dia yang layak, Dia yang layak, Dia yang layak. Terima hormat pujian. Hadirat-Mu turun atas kami Bapa. Hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami, memulihkan kami. Perkenanan-Mu Tuhan, ubah hidup kami. Perkenanan-Mu Tuhan, pulihkan kami. Perkenanan-Mu Tuhan, sembuhkan kami. Perkenanan-Mu Tuhan, membawa kami ke tempat yang lebih tinggi. Kau permuliakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami persilakan Allah Roh Kudus mau berkata-kata sebentar atas hidup kami Bapa. Memberkati firman-Mu sebentar yang akan hamba sampaikan. Kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat, yang percaya, kita aminkan bersama-sama. Amin. Sekali lagi bagi Yesus Kristus Tuhan segala pujian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali buat para pemuji, worship leader, singers, dan pemain musik yang sudah melayani kita sekalian di tempat ini. Saya bersyukur kalau pagi hari ini kita masih ada di tempat ini untuk bersama-sama kita menikmati kasih karunia Tuhan kita. Dan selalu tidak pernah bosan-bosannya untuk saya ingatkan Bapak Ibu Saudara untuk tetap jaga pola pikir kita, jaga pola makan kita, asupan gizi kita setiap harinya tetap penuh. Jaga kesehatanmu dengan kita mentaati prokes COVID-19 dengan terus pakai face shield maupun masker kemanapun penjenengan tindak. Terus rajin cuci tangan. Maka saya percaya kasih setia Tuhan akan terus melimpah atas hidupmu dan saya. Kepada saya diberikan sebuah judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yang dekat belum tentu selamat. Punya sohib kental, sahabat karib, saudara dekat yang punya posisi, jabatan, pangkat, kedudukan di dalam pemerintahan amat sangat menguntungkan. Menguntungkan ketika kita berbicara di dalam kerangka berpikir yang positif. Punya sohib, punya sahabat karib, saudara dekat yang punya pabrik, perusahaan yang sedang maju, amat sangat menguntungkan dibandingkan dengan mereka-mereka yang sama sekali tidak punya koneksi, tidak punya jejaring. Mengapa? Kedekatan hubungan emosional bisa membedakan, menjadi pembeda dengan kandidat-kandidat yang lain. Atau mungkin ketika kita mengajukan satu perizinan, segala kemudahan fasilitas tentu diberikan. Tentu diberikan bagi mereka, bagi kita yang punya jejaring yang baik, punya komunikasi yang baik, punya koneksi yang baik dengan pemangku kebijakan. Amat sangat wajar ketika penjenengan mungkin memilih karyawan, pegawai, merekrut pegawai baru, punya kemampuan yang kurang lebih sama, rata-rata sama, kepintaran, skill individu yang sama. Tetapi salah satu kandidatnya ini punya hubungan emosional, sudah kenal baik dengan kita. Saya percaya penjenengan Bapak Ibu akan memilih karyawan yang satu ini dibanding karyawan yang lain. Satu hal yang lumrah, yang manusiawi terjadi. Kita juga ingat Bapak Kapolri kita yang baru. Sebelum Pak Jokowi memakai hak prerogatifnya memilih salah satu di antara kandidat-kandidat Polri, kandidat polisi berbintang 3. Mereka tentu dipilih dari orang-orang yang punya skill yang baik, punya kemampuan manajerial yang baik, punya rekam jejak prestasi yang sama-sama baik dari beberapa kandidat yang ada. Tetapi sudah menjadi rahasia umum, Polri yang sekarang, Kapolri yang sekarang punya hubungan yang baik, relationship yang baik dengan Pak Jokowi. 2011 yang lalu beliau menjadi Kapolres Solo saat Pak Jokowi masih menjadi wali kota. Dan 2014 Pak Listio Sigit Prabowo ini jadi ajudannya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi jadi presiden di 2014. Punya hubungan yang baik, punya relationship yang baik, punya kedekatan emosional sehingga menjadi pembeda ketika Pak Jokowi memilih dari kandidat-kandidat bintang 3 yang ada. Jadi nilai plus ketika Pak Jokowi menjatuhkan pilihan. Sudah menjadi rahasia umum ketika kedekatan hati itu bisa menjadi pembeda. Tapi pagi hari ini kita mau belajar pada satu orang tokoh di dalam Alkitab yang penjenengan sekalian dan saya punya.
punya hubungan baik, punya hubungan dekat, ada di ring satu, ada di lingkaran satu, bukan saja dengan pejabat biasa, bukan saja dekat dengan pemangku kebijakan biasa, bukan saja dekat dengan seorang rasul, seorang nabi. Lebih daripada itu, orang ini punya hubungan baik dengan sang pemilik hidup, sang pemilik sumber hidup, sang juru selamat, sang Mesias. Tetapi amat sangat tragis di ujung akhir hidupnya, justru satu orang ini yang punya hubungan yang begitu dekat dengan sang Mesias, dengan sang juru selamat, hidup ujung akhirnya tragis, binasa. Saya percaya panjenengan pasti kenal dengan tokoh ini. Tanpa saya sebut nama pun panjenengan pasti sudah tahu. Betul, namanya Yudas Iskariot. Sebelum kita belajar, sebelum kita menyimak, sebelum kita memahami dan kita mengambil hikmah dari kisah Yudas ini, saya mau memberikan kepada panjenengan sekalian beberapa fakta profil tentang Yudas. Yudas Iskariot. Nama Yudas diambil dari bahasa Yunani, dari akar kata Yehuda yang artinya pujian. Nama yang indah, nama adalah doa. Yang sepakat katakan amin. Kita memberikan nama kepada anak-anak kita sebagai satu pengharapan, satu pengharapan, satu cita-cita yang kita sematkan kepada anak kita supaya kelak di kemudian hari menjadi orang seperti sesuai nama yang kita berikan. Nama adalah doa, nama yang indah diberikan oleh papi mami Yudas kepada Yudas, pujian. Iskariot diambil dari kata skariotes. Skariotes ini adalah satu kelompok Yahudi ekstremis, satu kelompok Yahudi radikal yang menuntut perjuangan kemerdekaan Israel pada waktu itu. Mereka menuntut perjuangan orang-orang Yahudi untuk merdeka, lepas dari penjajahan kekaisaran Roma. Fakta berikutnya, Yudas direkrut, dicomot, dipilih, diambil bukan lewat agen, broker, perantara, boten. Yudas diambil, direkrut langsung oleh Yesus, ditunjuk langsung menjadi kelompok 12 rasul. Yesus tidak saja punya 12 orang murid, tapi Lukas pasal yang ke-10 juga mencatat Yesus juga memiliki 70 orang murid yang lain. Jadi ketika beberapa pengkritik Alkitab berkata, Injil kanonik kita, 4 Injil kanonik kita, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, tidak ditulis oleh murid-murid Yesus, saya berani katakan omong kosong, omong besar dan sesat. Mengapa? Matius dan Yohanes pasti murid 12 orang. Sedangkan Markus, Lukas masuk di dalam jajaran 70 orang murid yang lain. Memang Alkitab tidak menyebutkannya, tetapi buku sejarah bapak-bapak gereja mencatat Lukas dan Markus masuk di dalam kelompok 70 orang murid. Jadi saya berani katakan seluruh Injil yang kita punya benar ditulis oleh murid-murid Yesus. Fakta berikutnya tentang Yudas. Yudas punya tugas, pangkat, kedudukan, jabatan sebagai bendahara. Orang yang memegang uang kas tentulah orang yang cakap secara manajerial, teliti, cermat. Tidak sembarang orang menduduki jabatan sebagai seorang bendahara. Terlebih hari ini ketika kita sering baca koran, lihat berita, partai-partai politik yang ada punya 3 kedudukan atau jabatan fungsional yang penting. Ada 3 jabatan penting yang harus ada di dalam sebuah partai politik. Yang pertama ketua umum, sekjen, dan bendum, bendahara umum. Bendahara punya kedudukan yang strategis. Karena tidak mungkin seorang bendahara dipegang oleh orang-orang yang tidak cakap. Yudas memegang jabatan sebagai bendahara. Yudas pun dididik, dimentori,
diajar bukan oleh orang lain, tetapi langsung oleh gurunya, oleh rabinya, oleh Sang Mesias itu sendiri. 3 tahun Yudas dididik secara langsung oleh Yesus. Yudas mendengar firman, bukan kata orang, bukan jarene, bukan katanya. Dia mendengar langsung setiap khotbah yang Yesus sampaikan. Yudas juga melihat bagaimana Yesus membangkitkan pemuda Nain, bukan kata orang, tapi Yudas melihat dengan mata kepala sendiri, bukan kata orang. Yudas melihat secara langsung Yesus membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak Yairus, mencelikkan mata Bartimius. Yudas melihat. 3 tahun lebih Yudas mendengar secara langsung, dididik secara langsung oleh sang mentor yang maha ajaib, Yesus Kristus. Di samping hal-hal yang positif, ada beberapa hal yang negatif dalam profil Yudas. Yudas adalah tipikal orang yang sendu. You know sendu? Seneng duit. Klepto, suka ngutil. Suka nyomot, firman Tuhan katakan. Suka nyuplek uang-uang kas kelompok 12 ini. Ngunteti, nyolongi uang-uang kas. Dan karena cintanya akan uang, Yudas menjual Yesus dengan 30 uang keping perak. Dan yang lebih tragisnya lagi, di ujung hidupnya, Injil Matius dan kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas mencatat, Yudas mati gantung diri. Belum cukup mati gantung diri, mayatnya jatuh matlepok di atas bebatuan yang terjal, perutnya sobek, ususnya terburai, kata Lukas. Begitu amat sangat tragis hidup seseorang yang ada di lingkaran pertama, hidup bersama Yesus. Pertanyaannya, mengapa semua bisa terjadi atas diri Yudas? Ada 3 hal besar yang kita mau pelajari. Mengapa Yudas mengalami nasib yang tragis? Yang pertama adalah Yudas ternyata memberi pijakan, memberi celah pada iblis di dalam hatinya. Ada beberapa orang yang skeptis yang memandang bahwa Allah itu tidak adil. Tuhan itu tidak adil, memilih Yudas, menempatkan Yudas sebagai tokoh antagonis, tokoh jahat yang menjual Yesus. Pilihan atau Yudas ada di posisi itu bukanlah pilihan Allah, bukanlah pilihan Bapa di sorga. Tetapi Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Iblis tidak mungkin masuk kalau tidak ada pintu yang terbuka. Iblis tidak akan masuk kalau tidak ada celah. Iblis tidak akan masuk kalau kita tidak memberi kesempatan. Kalau Yudas tidak memberi kesempatan untuk iblis masuk di dalam hatinya. Apa yang diberikan Yudas kepada iblis sehingga iblis bisa menerobos masuk? Ada 3 hal yang Yudas berikan kepada iblis untuk jumeneng, untuk manjing, untuk tinggal di dalam hatinya. Yang pertama, kita buka Yohanes pasal yang ke-12, Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 5 dan 6. Injil Yohanes pasal 12 ayat 5 dan 6. Sampai yang ke-8 Pak Daniel. Yohanes 12 ayat 5 sampai 8. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Kisah ini oleh beberapa penafsir Alkitab
dikatakan sebagai awal mula pemicu sakit hatinya Yudas terhadap gurunya Yesus. Kisah ini bertutur ketika satu saat, satu waktu Yesus ada di Betania memenuhi undangan keluarga Lazarus. Dan di saat pesta itu sedang berlangsung, pesta itu sedang berjalan, seorang wanita bernama Maria yang satu hari sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya, beberapa tempo yang lalu ditolong, diselamatkan Yesus dari orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang akan merajamnya. Memberikan ucapan terima kasih kepada Yesus dengan membuka sebuah botol pualam berisi minyak narwastu, minyak yang amat sangat mahal. Yudas melihat di depan mata kepalanya, minyak yang begitu mahal itu hanya dibuang, diurapkan pada kaki Yesus dan diseka dengan rambutnya Maria. Si Yudas berkata, eman sayang banget, 300 dinar, harga setengah kati minyak narwastu. Kalau kita konversikan dengan rupiah hari ini, kurang lebih 1 dinar adalah satu upah satu hari orang-orang Indonesia. Kita rupiahkan kurang lebih berjumlah sekitar 18 hingga 30 juta. Harga 250 mili, sekitar 1/4 liter harga minyak narwastu yang dicurahkan ke atas kaki Yesus. Yudas berkata, eman, mending diberikan kepada yatim, mending diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan, orang-orang miskin, daripada hanya dibuang-buang. Dan Yesus berkata kepada Yudas di ayat yang ke-7, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yesus menegur si Yudas, dan Yudas dikatakan oleh para penafsir merasa punya sakit hati, dendam. Awal mula kejengkelan hati Yudas dipicu kisah ini. Yudas merasa hidupnya dipermalukan di hadapan orang banyak. Dan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-14 dan 15 saya bacakan bagi penjenengan sekalian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yudas memberi kesempatan ladang hatinya disemai oleh benih kemarahan, benih amarah, benih dendam. Dan firman Tuhan berkata, ketika benih itu sudah dibuai, sampai satu waktu, sampai satu titik buah itu matang, maka buah yang matang dari dosa itu akan menyeret kita ke dalam maut. Yudas punya hati yang keras, hati yang tidak mudah dibentuk, hati yang tidak mudah diteluruskan, hati yang tidak mudah ditegur. Dan itu memberi celah bagi iblis untuk bekerja di dalam hatinya. Ketika kita sandingkan, kita bandingkan dengan seorang raja bernama Daud. Ketika Allah suruh, Allah perintahkan Nabi Nathan, pendeta Nathan datang kepada Daud, menunjuk hidung Daud, menunjuk muka Daud. Akibat dosa yang dilakukan Daud, merebut Batsheba, istri pegawainya Uria. Ditunjuk hidung, dipermalukan di antara seluruh pegawai-pegawai istana Daud. Apa yang Daud lakukan? Dia bisa itu utus si Isbal, ambil tombak, tancapkan di leher, di dada, di jantung itu Nathan bisa. Dia bisa utus anak buahnya, jebloskan Nathan ke penjara, hukum mati karena dia sudah permalukan aku. Tapi apa yang dikatakan Daud? Dia masuk ke kamar, minta ampun di hadapan Tuhan. Hatinya lembut, gampang untuk dibentuk. Sehingga firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul katakan, hatiku kata Allah berkenan kepada seorang yang bernama Daud. Mengapa? Hati Daud gampang dibentuk, gampang diluruskan, gampang dibenarkan.
Orang Jawa berkata yen watuk iku gampang tomboni. Tinggal siap konidin, mekstril, laserin, kencur, selesai. Tapi watak tangeh lamun kata orang Solo, sampai jambul wanen pun tak akan bisa berubah. Itu kata orang dunia, itu kata orang Solo. Tapi bagi engkau dan saya yang percaya, watakmu, karaktermu, tabiatmu yang buruk sekalipun, yang tidak baik sekalipun, asal kita mau buka hati untuk kuasa Roh Kudus bekerja, mengubah karakter kita, mengubah tabiat kita. Kita punya hati, diberikan hati yang mudah dibentuk, sekeras, seatos apapun watakmu. Ketika engkau buka hati untuk Roh Kudus, ketika engkau terus berdoa untuk suamimu, berdoa untuk watak istrimu, Allah akan ubahkan. Yang sepakat katakan amin. Watak yang tidak berubah tidak berlaku bagi jemaat Bait Kudus. Yang sepakat lambaikan tanganmu dan katakan amin. Sekeras sekaku apapun hidup pasanganmu maupun hidupmu, asal engkau beri ruang waktu untuk Roh Kudus bekerja, dia ubah hidupmu. Poin yang kedua, hal kedua yang diberikan Yudas pada iblis. Yudas tamak, Yudas serakah. Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-14 sampai 16. Injil Matius pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16. Pak Daniel akan bacakan bagi kita. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kita bandingkan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Yudas tamak, Yudas serakah, Yudas cinta uang, cinta materi, cinta harta. Pertanyaannya, apakah tidak boleh kita numpuk uang, menabung, mencari uang? Boleh banget. Karena uang, materi, harta, ketika ada di posisi yang semestinya, garis bawahi, ada pada posisi yang semestinya, uang akan mempermuliakan hidupmu. Yang percaya katakan amin. Harta akan mengangkat derajatmu, kekayaan akan mengangkat martabatmu. Ketika harta, uang, materi ada di posisi semestinya. Firman Tuhan berkata, uang adalah hamba yang baik, tapi uang adalah tuan yang jahat. Uang bisa mempermuliakan hidupmu, mengangkat derajat martabatmu, gengsimu, prestisemu. Tetapi ketika engkau menempatkan uang lebih dari segalanya seperti Yudas, engkau cinta uang lebih dari segalanya, maka engkau akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang itu. Dan uang ketika memerintah hidupmu, berkuasa atas hidupmu, uang adalah tuan yang jahat. Segala hal bisa kita lakukan hanya demi segelintir, seketip, dua ketip uang. Orang-orang yang hari ini terjerat kasus korupsi, yang hari ini pakai rompi oren, kena kasus di KPK, bukanlah orang yang miskin. Cenderung mereka punya gaji, punya tabungan, punya saldo miliaran bahkan triliun. Tapi mengapa toh masih comot ambil uang negara? Belum habis dari ingatan kita, uang bansos yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang terdampak pandemi. Dikorupsi satu paket hanya 10.000, cembantun satu paket. Tapi masalahnya paketannya jumlahnya juta. Ketemunya sekian puluh miliar dikorup. Karena apa?
cinta, tamak akan uang. Yudas tamak, Yudas cinta uang dan menempatkan uang di atas segalanya. Dia menghalalkan segala cara, menjual Yesusnya pun, rabinya pun, gurunya pun dia lakukan. Yang ketiga, Yudas punya motivasi yang salah. Mesias dijanjikan, dinubuatkan turun ke atas muka bumi ini jauh-jauh hari sebelum Yesus 2000 tahun yang lalu hadir di atas muka bumi ini. Sebelum Sang Firman yang diutus menjadi manusia, nubuatan tentang Mesias ini, Sang Pembebas, Sang Juru Selamat ini sudah didengar oleh orang-orang Israel ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Mereka beranggapan Sang Mesias ini akan menjadi Juru Selamat mereka, membebaskan mereka dari penjajahan orang-orang Yunani, orang-orang Romawi yang saat itu mengikat kehidupan mereka. Mereka beranggapan anak seorang raja akan lahir di sebuah istana yang megah. Satu saat akan menjadi superhero, pahlawan bagi mereka. Dan anggapan seperti itu pun ada di dalam hati Yudas. Ini guruku, ini mentorku, luar biasa pengaruhnya di antara orang-orang Israel. Di hadapan Yudas, satu kali KKR seorang pendeta muda bernama Yesus Kristus dihadiri 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, hanya dalam satu ibadah KKR. Pengaruh Yesus begitu luar biasa. Dia diikuti oleh berbondong-bondong orang yang mengikuti kemanapun Yesus tindak. Yesus melayani, Yesus mengabarkan warta sorga. Kemanapun Yesus pergi, orang-orang selalu berduyun-duyun mengikutinya. Dan Yudas berekspektasi terlalu tinggi melihat apa yang dilihat oleh mata kepalanya pada waktu itu. Tidak salah, ini Sang Mesias seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ini Sang Mesias. Kalau hari ini kedudukanku sebagai bendahara, satu hari kelak ketika Yesus muncul sebagai pahlawan, memerintah di tanah Yudea, memerintah di Galilea, memerintah atas orang-orang Israel, tentu aku akan diangkat di dalam kabinetnya Yesus. Aku tentu akan memperoleh jabatan, pangkat, kedudukan yang strategis. Itu pola pikir Yudas, itu motivasi Yudas. Tetapi satu hari motivasi itu ambyar, kata Didi Kempot. Mengapa ambyar? Mengapa hancur luluh? 4 kali. Dalam Matius pasal yang ke-16. Matius 17, nanti bisa dibaca di rumah. Matius pasal yang ke-20 dan ke-26, 4 kali. Yesus bersaksi, Yesus berkata-kata kepada murid-muridnya, satu hari nanti, tidak lama lagi, Anak Manusia akan ditangkap, diadili, disiksa, dibunuh. 4 kali, diulang dan diulang selama 4 kali. Dan itu menjatuhkan mental Yudas, merontokkan pengharapan Yudas, merontokkan sesuatu yang diharapkan oleh Yudas. Nanti kelak di kemudian hari aku punya kedudukan, hancur berantakan. Daripada orang Sidoarjo matur ngaplo, gak dapat apa-apa alias gigi jari. Sama-sama Yesusnya mati, mending bisa aku manfaatkan karena Yesus sedang dicari-cari oleh orang-orang Farisi. Aku jual saja. Gak dapat kedudukan, dapat pitinya, dapat fulusnya, dapat jiennya lumayan daripada tidak sama sekali. Yudas punya motivasi yang salah. Bagaimana dengan motivasi panjenengan sekalian hari-hari ini hadir ke tempat ini atau datang di hadapan hadirat Tuhan? Apa motivasimu dan saya? Jawab saja di dalam hatimu. Apakah hanya engkau dan saya menjadikan Yesus tidak ubahnya pesugihan kita, nyiblorongnya kita, ketika kita habis duit,
ke pojok, kepepet, kejepit, baru ingat Yesus. Baru datang kepada Yesus. Motivasi yang engkau dan saya punya sudah benarkah? Atau hanya sebatas seperti Yudas yang ada di hatimu dan hatiku? Kalau masih seperti Yudas, tidak ada waktu, tidak ada kata terlambat untuk engkau dan saya berbalik 180 derajat, memperbaiki motivasimu. 3 hal. Yudas memberi pijakan, celah bagi iblis. Yang pertama, Yudas keras hati. Yang kedua, Yudas tamak. Yang ketiga, Yudas memiliki motivasi yang keliru, yang salah. Poin kedua, Yudas hanya fokus pada hal-hal duniawi. Yang Yudas lihat mujizat-mujizat yang spektakuler yang belum pernah dia saksikan sebelum Yesus hadir di atas muka bumi. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang timpang, orang lumpuh berjalan, orang kerasukan setan. Bahkan Markus pasal 5 ayat 6-7, setan yang ada di dalam diri lelaki Gerasa pun sujud menyembah kepada Yesus. Saya bertanya kepada panjenengan sekalian, adakah selain Allah setan sujud menyembah? Di agama manapun tidak ada selain Allah setan sujud menyembah, dan itu dilihat oleh Yudas. Yudas melihat bagaimana Yesus memberkati, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Satu hal yang begitu luar biasa, dan pengharapan Yudas, bersama Yesus aku kaya, gang tauku gede, proyekku maju. Dia hanya melihat hal-hal yang sementara, hal-hal yang duniawi, cari duit melulu setiap hari. Pertanyaannya, apakah enggak boleh bro cari duit? Harus, wajib hukumnya. Bagi bapak-bapak kaum lelaki saya mau katakan, jadilah pilar-pilar rumah tanggamu yang bertanggung jawab. Bapak-bapak katakan amin. Banting tulang peras keringat itulah tanggung jawabmu. Memberikan makan kepada istri anakmu itu tanggung jawabmu. Tapi ingat bapak-bapak dan para lelaki di tempat ini. Sudah cukupkah bekalmu? Sudah cukupkah sangumu? Tabunganmu, saldomu untuk menghadapi kekekalan nanti sudah cukupkah? Ketika satu waktu, satu saat, satu masa kita harus menghadap ke rahmatullah. Sudah cukupkah bekal kita untuk kita bawa di dalam kekekalan? Ibadahmu, persekutuanmu, tanganmu yang memberi, waktumu yang kau berikan untuk pekerjaan Tuhan. Sudahkah engkau berikan? Sudahkah itu cukup bagi bekalmu? Jangan hanya cari untuk isi dompetmu, saldomu, rekeningmu di dunia ini saja. Tapi pikirkan, ada kekekalan yang kita semua tidak tahu kapan kekekalan itu akan mulai di dalam diri kita. Lambat ataupun lama kita akan pasti menjumpai apa yang namanya kekekalan itu. Sudahkah engkau bapak-bapak dan para lelaki punya tabungan untuk kekekalanmu kelak? Dan bagi para ibu dan remaja putri di tempat ini, banyak tantangan yang harus engkau hadapi hari-hari ini. Semakin mungkin engkau bingung, uang gaji yang diberikan semakin cepat habis hari-hari ini. Gak cukup sampai 10-15 hari, lebih pendek durasinya. Tapi saya percaya, jangan hanya engkau diributkan, direpotkan oleh hal-hal duniawi. Ibu-ibu yang sepakat katakan amin. Engkau dan saya akan menghadapi kekekalan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan diberikan kepadamu yang percaya, katakan amin. Cari, berjuang di dalam hidup ini, karena hidup ini adalah perjuangan dan berjuang.
Tetapi juga jangan lupa kekekalan kelak harus juga kita mulai hari ini kita pikirkan. Sudahkah celengan kita, saldo kita, bekal kita cukup untuk kita bawa menghadap ke Yang Maha Kuasa? Itu pertanyaan besarnya. Yudas hanya mementingkan hal-hal duniawi, hal-hal sementara. Yudas binasa. Yudas binasa. Yang ketiga, yang terakhir. Yudas menolak keselamatan yang Yesus tawarkan. Yang pertama tadi, mengapa Yudas bisa masuk dalam perangkap iblis? Karena Yudas memberi pijakan. Yudas memberi celah bagi iblis untuk masuk di dalam hatinya. Yang kedua, Yudas hanya fokus pada hal-hal duniawi. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, Yudas menolak keselamatan yang Yesus tawarkan. Bukan Yesus Tuhan namanya, kalau dia tidak selalu memberi kesempatan untuk setiap kita bertobat. Bukan Yesus namanya, kalau dia tidak pernah membuka kedua tangannya, siap menerima kembali anak yang terhilang. Perumpamaan kisah anak yang hilang. Seburuk apapun tabiatnya, berfoya-foya menghabiskan uang bapaknya, membuat malu, meruntuhkan martabat bapaknya. Tapi toh ketika pertobatan terjadi, tangan bapaknya terbuka, mendekap, memeluk, dan menempatkan si bungsu ini di tempatnya yang semula, dipermuliakan. Itulah gambaran kasih Tuhan kita Yesus. Dan kisah ini pun juga sama terjadi bagi Simon Petrus. Kita bisa bandingkan kedua murid ini, sama-sama mengkhianati, sama-sama menolak Yesus. Tapi berbeda. Simon mau merespon ajakan Yesus, mau merespon tangan Yesus yang terbuka. Di dalam Yohanes pasal yang ke-21, mulai ayat yang ke-15 di sana dikatakan, Yesus bertanya kepada Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus. Parah loh, mengerikan loh apa yang dikerjakan Simon terhadap Yesus. Ketika banyak orang bertanya, bukankah engkau satu di antara murid Yesus? Simon berkata, bukan, sanes, aku bukan murid Yesus. Dan pada satu ayat di dalam Injil kanonik kita berkata, bahkan Simon Petrus pun mensumpah serapai Yesus, menolak Yesus sebagai gurunya. Tidak ada bedanya antara Simon dan Yudas, sama-sama berkhianat. Bedanya, Simon mau membuka diri, meresponi apa yang Yesus berikan dan tawarkan. Di ujung akhir hayat Simon, Simon mati di kota Roma, disalib dengan kepala di bawah. Mati sebagai martir, syahidnya menjaga iman percaya kepada Yesus. Bandingkan dengan Yudas yang mati tragis, bunuh diri. Tiga kali Yesus menawarkan kesempatan bagi Yudas. Buka di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Sementara kita berhenti di pasal ini, pasal yang ke-13 ayat yang pertama disambung ayat yang ke-10 dan 11, Pak Daniel akan bacakan bagi kita. Yohanes 13 ayat pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sambung ayat 10 dan 11, Pak Daniel. Ayat 10 dan 11. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu
siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ini peringatan yang pertama yang ditawarkan oleh Yesus kepada Yudas. Satu di antara muridku akan berkhianat, tetapi Yudas tutup telinga, tutup mata. Karena Yudas sudah dikuasai tamak akan uang. Yudas dikuasai motivasi yang salah. Yudas dikuasai dendam hati. Apa peringatan yang kedua? Kita baca kembali di ayat yang ke-18. Ayat 18 berkata, bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yesus kembali memperingatkan Yudas. Seorang sahabatku, seorang yang makan rotiku akan mengangkat tumitnya terhadap aku. Kematian Yesus di atas kayu salib dinubuatkan oleh begitu banyak nabi, dinubuatkan oleh begitu banyak kitab, terkhusus Mazmur. Ayat ini di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Nanti bisa penjenengan sekalian baca di rumah. Bisa engkau ketemukan di dalam Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Seorang sahabatku mengangkat tumitnya akan aku. Peringatan yang kedua diberikan oleh Yesus terhadap Yudas. Yudas tetap tutup telinga, tutup mata. Jalan terus. Sebab hati Yudas sudah membatu. Motivasi Yudas yang keras, yang salah itu sudah menguasai hatinya. Dan peringatan yang kedua di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-26. Ayat 21 berkata demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini berbicara tentang Yohanes, murid yang dikasihi. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Yesus tahu murid satu ini akan mengkhianatinya. Yesus memberikan peringatan. 3 kali Yesus memberikan peringatan bagi Yudas untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang lurus. 3 kali, bukan makna yang biasa. 3 kali, bukan berbicara angka bilangan yang biasa saja. Menurut makna, menurut tradisi Yahudi, 3 kali mengandung majas gaya bahasa tautologi. Tautologi adalah pengulangan kata, kalimat, peristiwa, kisah untuk mendapatkan penegasan yang lebih dalam, mendapatkan arti makna yang lebih tegas, lebih kuat, lebih strong. 3 kali. 3 kali, bukan angka biasa makna 3 kali ini. Makna ini juga kita dapatkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sedikit saya menyimpang, mumpung sebentar lagi kita akan menghadapi Paskah. Ada banyak para pengkritik Alkitab yang berkata, Tuhannya wong Kristen cemen. Tuhannya orang Kristen ternyata enggak ikhlas, enggak rela disalib, enggak ridho disalib. Mengapa? Bengak-bengok di atas salib. Eli, Eli lama sabatani. Itu kata orang-orang yang sering mengolok-olok iman kita. Yesusnya enggak ikhlas. Teriak-teriak bengak-bengok kepada Bapaknya di surga, minta tolong. Tolong aku Bapa, tolong aku Allah. Kata Yesus, demikian kata tukang orang-orang yang mengolok-olok kita. Tapi sejatinya
Apa itu makna Eli Eli lama sabachthani? Eli Eli lama sabachthani adalah sebuah doa. Doa dengan judul Ayelet Sachar. Doa ini bisa Bapak Ibu temukan di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sedikit saya menyimpang. Mazmur pasal yang ke-22 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini Mazmur ditulis oleh Esther ketika ada di pembuangan di Babilonia. Jadi Mazmur yang kita punya ini tidak saja ditulis oleh Raja Daud, bukan saja ditulis oleh Salomo, bukan saja ditulis oleh Bani Korah maupun Yedutun, bukan juga ditulis oleh Musa, tetapi Esther pun urun memberikan tulisannya, puisinya, sanjaknya, doanya untuk mengisi kitab Mazmur ini. Salah satu di antaranya adalah doa Rusa di kala fajar. Konteksnya ayat ini berbicara ketika waktu itu orang-orang Israel ada di Babilonia. Ada di dalam kegelapan, masa depan yang gelap gulita di bawah penjajahan orang-orang Babilonia. Esther bertutur di dalam tulisannya, berdoa menaikkan doa permohonan yang bernama doa Ayelet Sachar. Doa memohon akan terbitnya fajar pagi, pengharapan yang kembali membuncah bagi orang-orang Israel. Itu maksud doa ini. Dan doa ini lazim dinaikkan pada saat ibadah upacara hari raya Purim, salah satu hari raya orang Israel. Dan Yesus ketika ada di kayu salib, di ujung penderitaannya di atas kayu salib, di ujung kematiannya, Yesus menyerukan, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Bukan Yesus minta tolong untuk diselamatkan, mboten, no. Yesus teguh hati menghadapi kematiannya. Anda bisa baca nanti di rumah. Matius pasal yang ke-26. Kisah di Taman Getsemani. Ada satu doa yang selalu Yesus naikkan. Doa yang sama. Dikatakan saat itu Yesus gentar hati. Takut. Takut mengapa? Melihat besok dia akan mati dengan cara yang di luar perikemanusiaan manusia, di luar batas-batas perikemanusiaan manusia. Dia disiksa begitu hebatnya. Salah satu film yang sampai hari ini gak berani saya lihat. Saya miris, saya melihatnya gak tega adalah Passion of the Christ. Jujur, saya mau katakan kepada panjenengan sekalian, saya belum pernah lihat film ini utuh ditayangkan. Belum pernah satu pun. Mengapa? Saya enggak kuat hati. Dan sutradaranya bernama Mel Gibson berkata, film ini dibanding film-film Yesus yang lain, ini paling mendekati. Dari kitab Nabi Yesaya yang menubuatkan akan penyiksaan salib. Tetapi toh belum menyamai apa yang Yesus alami pada waktu itu. Yesus menanggung beban dosa setiap manusia. Dan dosa itu menimbulkan ketakutan. Yesus takut, gentar. Manusiawi Yesus, kedagingan Yesus pun gentar. Menghadapi kematian yang menghadapi dia besok hari. Dan satu doa yang Yesus naikkan kepada Bapa. Ya Bapa, kalaulah boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Berapa kali? 3 kali. Dan saat itu, malam itu, seluruh penghuni sorga tutup mulut. Sorga sunyi, senyap, tak ada jawaban satupun bagi Yesus. Dan setiap Yesus mengakhiri doanya, di ujung doanya,
selalu Yesus katakan apa? Jadilah menurut kehendakmu. 3 kali. Bermakna tautologi. Yesus teguh hati. Very, very extremely. Amat, sangat, banget sekali keteguhan Yesus menghadapi salib. Jadi omong besar. Hanya omong besar. Ketika orang berkata, Yesus bengak-bengok, teriak-teriak minta tolong. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu doa pengharapan. Itu doa pengharapan yang Yesus naikkan. Untuk membuktikan kematian Yesus, tidak perlu repot-repot harus jadi orang Kristen. 600 tahun selepas Yesus mati dan bangkit, naik ke sorga, ada sebuah kitab yang muncul di tanah yang jauh dari Israel. Buku ini berkata, memberikan sebuah teori di dalam salah satu ayatnya, diserupakan. Yang mati di atas kayu salib bukan Yesus, tetapi seorang yang diserupakan, menyerang iman kita. Tapi hari ini saya mau katakan kepada panjenengan sekalian, untuk membuktikan Yesus mati atau tidak di atas kayu salib, tidak perlu harus jadi orang Kristen. Mengapa? Alkitab yang kita punya memberikan saksi yang begitu bejibun, yang melihat kematian Yesus. Prosesi Yesus disalib sampai diturunkan, mayatnya dimakamkan, begitu banyak saksi mata. Bandingkan dengan sebuah buku yang berkata, memberikan teori diserupakan. Tidak ada satu saksi mata manusia pun yang melihat siapa yang diserupakan, siapa yang mati, tidak ada. Bandingkan dengan kitab kita. Itu ketika kita berbicara secara ranah iman. Tetapi orang-orang non-Kristen pun memberikan bukti yang sahih dalam literaturnya, tulisan-tulisannya. Salah satunya adalah Julius Africanus yang berkata, waktu itu, siang itu, Yerusalem tertutup oleh gerhana matahari. Ini kata orang-orang non-Kristen, menulis dalam literaturnya. Telah tersalib seorang bernama Kristus. Tidak perlu buka Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menanggung dosamu, dosamu dan dosaku, yang sepakat katakan amin. Karena kematian Yesus adalah merupakan fakta sejarah. Kelahirannya tercatat sebagai fakta sejarah, kematiannya pun tercatat sebagai fakta sejarah. Tidak perlu jadi orang Kristen, tidak perlu buka Alkitab hanya untuk membuktikan Yesus mati di atas kayu salib. Kembali kepada pokok bahasan kita. 3 kali Yesus memperingatkan Yudas, kembali. Tapi Yudas tidak meresponnya. Apa yang terjadi? Yudas binasa. Yudas memulai hidup pelayanannya dengan excellent, dengan hebat, dengan luar biasa. Dipilih untuk menjadi orang di sekitar Yesus. Satu kedudukan yang begitu prestisius. Tapi sayang, Yudas mengakhiri hidupnya dengan begitu amat sangat tragis. Seringkali para pendeta berkata, hidup itu yang penting nanti. Jangan hari ini engkau melayani Tuhan hebat, tapi ujung akhir hidupmu zong, gak ada artinya, percuma. Yang penting di ujung akhir hidupmu, engkau hebat, engkau excellent. Saya bertanya, siapa yang tahu akhir hidup kita? Gak ada satu orang pun yang tahu. Filipi 2:12 berkata, karena itu kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Yang sepakat katakan amin. Kita gak ngerti ujung akhir kita. Innalillahi wa innalillahi rojiun itu kapan? Satu orang pun di tempat ini tidak tahu. Ada sebuah berita duka. Pak Joni sedo. Pak Joni suaminya Bu Hertina sedo. Doa kita
bagi keluarga yang ditinggalkan untuk Tuhan berikan kekuatan. Kita nggak ngerti kapan kita akan dipanggil ke rahmatullah. Kita nggak ngerti kapan ujung akhir kita. Kalau hari ini engkau dan saya excellent di hadapan Tuhan, hebat di hadapan Tuhan, pelayananmu hebat, terus pertahankan pelayananmu, kerjakan keselamatanmu itu, kerjakan pelayananmu itu dengan takut dan gentar. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Kerjakan terus keselamatanmu dengan takut dan gentar. Satu ilustrasi yang terakhir. Ini namanya ilustrasi perumpamaan. Satu saat saya diutus oleh keluarga saya. Harus antar mempelai wanita, calon mempelai wanita yang hari itu harus ada di kota Semarang karena satu dan lain hal. Kami berangkat pagi-pagi subuh. Ingat ini hanya ilustrasi. Ke Semarang. Satu mobil tok. Saya dan mempelai wanita. Untuk diantar ke Semarang mengikuti acara perhelatan pernikahannya. Keluarga sudah kumpul semua di Semarang. Karena subuh waktunya masih mumpuni, nanti sekitar jam 12 baru acara, saya mau lewat gerbang tol Kertonatan. Tapi kenapa gerbang itu ditutup? Tidak bisa lewat. Ambil jalur reguler, lewat Boyolali. Sampai Boyolali, ban kempes. Enteng, sepele, hanya ban kempes, cukup ganti dengan ban serep, selesai. Jalanlah mobil saya kembali membawa mempelai wanita, jam masih begitu pagi. Keluar Boyolali tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk. Ada sepeda motor nyelonong, grubiak. Muncul masalah, muncul problem. Diselesaikan, clear selesai. Sampai Salatiga mau masuk Bawen. Tiba-tiba indikator mesin termostat saya naik mentok. Sampai akhirnya mobil yang kami kendarai macet di tengah jalan. Airnya habis, air radiatornya habis. Tunggu sampai radiatornya itu dingin, baru kita isi lagi dengan air, nyala, pikir kami. Begitu sudah diisi, gogoh-gogoh kantong. Cari kantongan mana kunci kontaknya. Ternyata jatuh ketelisut nggak tahu. Pertanyaan saya, masalah dan terakhir kunci kontak hilang. Apa yang harus saya lakukan dengan mempelai wanitanya? Lanjut jalan bagaimana caranya atau balik ke Solo? Halo? Begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Akhirnya ujungnya kunci kontaknya hilang. Apa yang harus saya ambil? Apa yang harus saya putuskan? Terus ke Solo, terus ke Semarang dengan berbagai macam cara, atau balik ke Solo karena begitu banyak halangan rintangan. Ini tandanya sudah gak api ini, gak baik ini. Balik ke Solo saja deh. Masalah kok terus-terusan ada. Saya mau katakan kepada penjenengan, jangan ganti jurusan. Yang sepakat katakan amin. Jangan ganti jurusan hidupmu. Yang sepakat katakan amin. Jurusanmu dan jurusanku sudah tepat. Jurusanmu dan jurusanku adalah Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah ganti jurusan. Sekalipun hari-hari ini banyak hambatan, banyak rintangan, banyak cobaan yang menghimpit hidupmu, menginjak-injak hidupmu, membuat engkau lelah secara psikis. Tapi sekali lagi saya mau katakan, jangan ganti, jangan rubah jurusanmu. Tetap pada jurusan yang semula, Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Yang sepakat katakan amin. Jangan tinggalkan imanmu, jangan tinggalkan percayamu. Tetap pegang Yesus Kristus Tuhan sampai matamu terpejam untuk selama-lamanya. Hidup ini adalah perjuangan. Yang sepakat katakan amin. Ketika hidupmu ditaburi berbagai-bagai masalah, saya mau berkata syukuri dan nikmati. Karena ketika engkau bertabur dengan masalah, berarti engkau masih manusia. Tapi ketika engkau ditaburi oleh wijen,
engkau tak ubahnya undi-undi ceplus. Kesimpulannya, jadilah bijak dalam hidup ini. Kita telah memulai dengan roh, jangan berakhir di dalam daging. Ada beberapa hal yang harus kita pegang lewat kisah ini. Saya undang petugas mimbar untuk bisa melayani kita sekalian. Yang pertama, jangan beri kesempatan Allah atau celah pijakan bagi iblis. Efesus, surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7, ayat yang ke-27 berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekecil apapun celah yang kau buka untuk iblis masuk, iblis akan berikan benih itu, bibit itu dalam ladang hatimu. Dan benih itu akan terus dipupuk sampai menjadi buah. Dan ketika buah itu matang, akan membawa hidupmu dan saya pada maut. Yang kedua, tetap fokus pada perkara-perkara yang kekal. Dan pastikan hidupmu dan saya terima anugerah keselamatan. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Dengan hidup kami, dengan pelayanan kami rindu balas cinta kasih-Mu Tuhan. Kami tidak punya apa-apa untuk bisa kami persembahkan kepada Engkau, selain membawa motivasi kami yang benar, selain membawa hati kami, hati yang mudah dibentuk, selain membawa pola pikir kita, pola pikir yang benar, supaya tidak ada satu celah pun iblis untuk masuk di dalam hati kami. Ketika hari ini kami boleh berada di dalam rel-Mu, track-Mu, jalur-Mu ya Allah, mampukan setiap anak-anak-Mu di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing melihat tayangan online di tempat ini. Beri hati kami untuk tetap menjaga hidup kami, roh kami. Beri kami kekuatan untuk kami mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri ini dengan takut dan gentar. Tetap menjaga keselamatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama naikkan refren lagu ini dengan perlahan. Perlahan-lahan bangkit dari tempat duduk kita masing-masing. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami
Tuhan ya Allah. Ku bersyukur lagi yang percaya sekali lagi. Mari kita menyembah Tuhan. Segera kata kalapakata. Inama kata kalapakata kata kasigina kata kalapakata kata kata karapakata kata kata. Inama kata kalapakata karapakata. Sembah Dia. Malam. Angkat tangan sambil kita menyembah Tuhan. Angkat tangan hatimu, hidupmu untuk Tuhan. Mungkin ada hari ini yang kita ada di persimpangan jalan, kita tetap memilih Yesus atau kita tidak menolak, atau kita menolak Yesus. Saat ini saudara sedang di persimpangan jalan, tetapkan hatimu, tetapkan iman percayamu, tetap mengiring Yesus. Sekali Yesus untuk selama-lamanya bagi hidupmu. Engkau menangis, Tuhan, aku mau pilih jalan mana? Mungkin karena suami, mungkin karena keluarga, engkau sampai meninggalkan imannya mereka. Engkau tetap percaya Yesus. Hari ini saya katakan kepada saudara, di kolong langit ini tidak ada nama yang lain mendapatkan keselamatan kecuali hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Taruh tangan kiri di dada. Tuhan, kami bersyukur hari ini firman-Mu meneguhkan buat kami bahwa pilihan kami mengikut-Mu adalah pilihan yang mahal, Tuhan. Kami harus jual, kami harus meninggalkan keluarga, kami harus kehilangan suami, kami harus kehilangan apapun yang kami cintai, Tuhan. Demi mengikut-Mu, mengiring-Mu sampai akhir hidup kami, Tuhan. Tetapkan panggilan dalam diri setiap pribadi, Tuhan. Yesus pasti memberi kekuatan. Yesus pasti memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Diberkati Tuhan, amin. Ci Erni bagaimana? Baik, puji Tuhan. Setahun lebih ya Ci, puji Tuhan. Kita akan akhiri satu pujian bagi Tuhan.
aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak, sekali lagi katakan, hanya dekat dengan Tuhan Allah saja. Dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau dengan segala kerendahan hidupmu, dipersembahkan bagi Tuhan. Tuhan mengerti isi hatimu, dan Tuhan memberkati isi hatimu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan atas engkau. Tuhan, kiranya kasih dan karunia anugerah menyertai kami, membungkus tutup kami, memberi kesehatan buat kami, terhindar kami segala COVID Tuhan. Kami percaya berkat anugerah dan kasih setia menyertai kami. Dalam nama berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.